Mungkin ada beberapa orang yang memang kesulitan dalam mengambil keputusan dan itu hal yang wajar. Kalau yang aku lakukan dalam mengambil keputusan adalah tentunya harus benar-benar memperhatikan resiko dan benefit dari keputusan yang akan diambil. Harus di breakdown dengan jelas apa yang nanti akan menguntungkan jika keputusan ini diambil dan apa pula konsekuensinya. Dan terlepas dari nanti hasilnya akan memuaskan atau tidak, aku harus bisa menerima konsekuensi dari keputusan tersebut karena itu keputusan yang aku buat sendiri. Nah, makanya di sini menurutku penting untuk menjadi orang yang memang menentukan keputusan sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga kalau nanti hasilnya buruk, teman-teman nggak justru blaming orang yang mempengaruhi keputusan tersebut. Dan kalau misalnya hasilnya baik, teman-teman akan merasakan kepuasan atas hal yang teman-teman putuskan tersebut. Menurutku memang hal paling sulit dalam membuat keputusan itu ya ketika konsekuensinya melibatkan orang lain gitu ya. Kalau aku boleh kasih contoh, mungkin waktu aku harus akhirnya pergi kuliah tapi harus menunda punya anak dan juga waktu itu harus long distance marriage juga gitu. Itu salah satu keputusan yang berat karena konsekuensinya memang bukan melibatkan aku sendiri aja, tapi harus dari persetujuan dari suami aku juga. Dan terkadang dari keluarga juga pastinya punya pertimbangan sendiri kan, apakah itu hal yang baik untuk dilakukan atau tidak. Jadi yang aku lakukan pastinya jauh dari sebelum mengambil keputusan tersebut, aku udah mengajak mereka diskusi dan juga melibatkan mereka dalam tadi pemikiran mengenai resiko dan juga benefit yang akan didapatkan kalau aku ambil keputusan untuk kuliah ini. Jadi kalau misalnya kita melibatkan orang yang dikonsekuensikan untuk berpikir bareng, biasanya mereka juga akan lebih merasa terlibat dan nantinya juga akan ikut berpikir apakah keputusan ini baik atau enggak, bukan sekedar memberikan komentar-komentar yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Jadi pastikan melibatkan orang yang memang akan mendapatkan konsekuensi juga dari keputusan kamu. Dan yang terakhir pastinya kalau memang itu keputusan yang sudah kamu ambil dengan mempertimbangkan konsekuensinya, hal buruk apapun nanti yang terjadi di depannya, jangan sampai kamu menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat keputusan dan ternyata memang hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan atau malah buruk, tentunya nggak bisa menyalahkan diri sendiri ya, karena itu hal yang sebaiknya sudah kita predik sejak awal dan bukan hal yang akan kita sesali ke depannya. Aku tuh juga bahas juga di buku ini gitu tentang bagaimana kita harus menjadi seseorang yang decisive dan juga nanti akan menerima konsekuensi yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi penting sekali sebenarnya justru kita balik lagi ke sesi waktu preparation tadi. Kalau misalnya memang konsekuensi terberatnya akan jauh melampaui dari benefit yang kita dapatkan, ya sebaiknya keputusan itu nggak usah diambil gitu, karena kita udah estimate bahwa konsekuensinya terlalu besar. Tapi kalau misalnya sudah kejadian, ya diterima dengan baik, dilalui, pasti butuh waktu untuk bisa adaptasi dengan keadaan yang tidak sesuai, tapi harus diterima karena itu keputusan yang kita ambil sendiri secara sadar. Jadi satu hal yang perlu diingat sebelum mengambil keputusan adalah perbanyak dulu nih riset, perbanyak dulu knowledge kita tentang keputusan yang akan diambil. Jangan terburu-buru dan jangan sampai mengambil keputusan atas pengaruh dari orang lain gitu. Nah, setelah memang sudah matang, diskusi, mencari info, baru kita cari lagi kira-kira konsekuensinya apa. Kalau siap dengan kemungkinan terburuk itu, baru ambil keputusan yang kamu mau. Dan kalau di buku ini sebenarnya ada juga hal yang aku jelaskan juga, tapi mungkin nggak selalu berkaitan ya. Cuma aku bahas tentang bagaimana sebenarnya buruknya menjadi seorang yes man gitu. Kalau seseorang itu kadang di dunia kerja itu tend to always say yes, karena say no itu lebih susah daripada say yes gitu. Jadi itu juga berlaku dalam mengambil keputusan gitu. Teman-teman harus firm, mau bilang no, mau bilang yes. Aku bilang di sini, kita harus bisa say no without guilt dan say yes without resentment. Jadi kita ngomong enggak tanpa merasa bersalah dan ngomong iya tanpa nanti ada penyesalan di depannya. Itulah gimana cara kita bisa menerima konsekuensi dari apa yang memang sudah kita putuskan. Halo, saya Nadira Afifah, seorang dokter dan penulis buku Almost Adulting. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Saksikan episode lainnya di Great Mind dan kalian juga bisa menghubungi saya langsung di Instagram @NadiraAfifah.